Wilujeng Suping, Tom Haye, ngeri-ngeri ieu. Federico Barba, selamat datang di Wilujeng Suping. Hello po, Tom Haye. I'm really excited to present you. Hello, Boboto. Nice to be here. So I'm Federico Barba, and I'm really happy to join your club. Persib Bandung resmi perkenalkan lagi pemain baru hari ini, lewat TVRI Jabar. Persib Bandung akan mengumumkan pemain barunya pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB melalui layar TVRI Jawa Barat. Momen ini akan disiarkan secara langsung melalui platform YouTube resmi TVRI Jawa Barat. Head of Communication PT PBB, Aditya Putra menegaskan, pilihan medium ini adalah langkah strategis yang berakar pada tradisi dan nilai emosional. Kami menyadari bahwa setiap medium memiliki cerita dan nilai emosinya sendiri. Setelah hadir di jalanan, di media cetak, di radio, bahkan di layar bioskop, kali ini kami ingin menyapa bobotoh lewat televisi, kata Aditya. Persib Bandung akan memperkenalkan Tom Haye sebagai pemain barunya pada Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Haye bergabung dengan Persib Bandung setelah kontraknya berakhir di Almere City. Tom Haye adalah gelandang keturunan Indonesia asal Belanda yang sudah resmi dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi bergabungnya Haye mencuat setelah akun resmi Persib mengunggah kode di media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat bendera Belanda dan Indonesia di layar televisi, seolah menjadi sinyal kedatangan sang gelandang. Tak hanya itu, klub juga menyetel lagu Tanah Airku yang kerap dinyanyikan Tom Haye setelah membela Garuda. Kedatangan Tom Haye ke Maung Bandung terbilang istimewa. Ia didapat secara gratis karena saat ini berstatus bebas transfer setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Almere City. Dengan pengalamannya di Eropa dan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, Haye diyakini akan menambah kekuatan di lini tengah Persib musim ini. Selain Haye, Persib juga memberikan kode lain berupa bendera Italia, yang mengarah pada Federico Barba, bek berusia 31 tahun. Mantan pemain Benevento itu hampir pasti merapat ke Bandung untuk memperkokoh lini belakang. Jika resmi diumumkan, Barba akan menjadi tambahan penting bagi pertahanan Maung Bandung yang sebelumnya sudah memiliki Patricio Matrichardi dan Julio Cesar. Kehadiran Barba membuat lini belakang Persib makin solid dengan kombinasi pengalaman internasional dan postur kuat. Tom Jan Marinus Haye, atau yang lebih dikenal dengan Tom Haye, merupakan pesepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995. Ia berposisi sebagai gelandang tengah dan saat ini menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah resmi menyelesaikan proses naturalisasi pada 2024. Haye memulai karir profesionalnya di AS Alkmaar pada 2011. Setelah itu, ia sempat memperkuat sejumlah klub Belanda lainnya seperti Willem II, ADO Den Haag, NAC Breda, hingga SC Heerenveen. Musim lalu, ia bermain bersama Almere City sebelum kontraknya berakhir pada 2025. Dengan pengalaman panjang di Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi Belanda, Haye dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang bagus, akurasi umpan tinggi, serta kemampuan mengatur tempo permainan. Bojan Hoda sebut banyak yang tidak mau Persib Bandung juara lagi musim ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda mengakui musim Super League 2025 hingga 2026 akan lebih kompetitif dibandingkan dua musim sebelumnya. Persib Bandung tampil bukan lagi dengan titel juara bertahan, tapi juga sebagai back-to-back champions yang membuat Maung Bandung berambisi meraih hat-trick juara. Namun perombakan skuad dan berubahnya regulasi Super League 2025 hingga 2026 membuat tantangan meraih hat-trick juara akan jadi sangat sulit bagi Persib. Kalian bisa lihat, Liga menjadi lebih bagus tahun ini karena ada 7 pemain asing di lapangan, dan ini lebih banyak dari sebelumnya, kata Bojan Hoda. Ini membuat kualitas Liga meningkat. Ini akan menjadi lebih sulit dari tahun lalu dan setiap tahunnya setiap tim merekrut pemain asing baru yang lebih baik. Itu kenapa Liga meningkat, katanya. Sebut saja Persija Jakarta Rasa Brasil yang membuat Macan Kemayoran tampil apik di 3 pertandingan perdana tanpa kekalahan. Bahkan mereka mampu menahan imbang Malut United yang berisi banyak bekas pemain Persib Bandung. Diunggulkan menjadi juara musim ini, Bojan Hoda ternyata punya penilaian sendiri soal Persija. Mengenai Persija, lihat, mereka menunjukkan banyak hal yang bagus dan berada di puncak performa. Tapi kita akan lihat siapa yang menjadi juara di Mei 2026, bukan sekarang, kata Bojan Hoda. Bojan Hoda mengakui bahwa apa yang dicatatkan Persib di 2 musim kebelakang adalah hal yang sulit bagi tim peserta Liga Indonesia.
Saya juga katakan sesuatu kepada kalian, Liga Indonesia dalam sekitar 20 tahun terakhir jarang ada tim yang bisa menjadi juara 2 tahun beruntun, katanya. Hal ini juga yang membuat Bojan Hoda berpikir bahwa tak ada yang ingin Persib menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun selain supporter Persib, bobotoh, dan sponsor klub. Jadi saya rasa di tahun ini kecuali supporter Persib dan sponsor Persib, tidak ada yang ingin kami menjadi nomor satu lagi. Kami sekarang sendirian, katanya. Tentunya sponsor juga ingin Liga menjadi lebih menarik dan ingin ada juara baru. Jadi bagi saya, ini menjadi lebih sulit dari sebelumnya dan kami akan berjuang, kata pelatih asal Kroasia ini. Komentari ricu supporter Persib dan PSIM, Erick Thohir justru soroti Jakmania. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal ricuh setelah pertandingan PSIM Yogyakarta versus Persib Bandung di Super League 2025-2026, Minggu 24 Agustus. Erick menegaskan persoalan itu jadi ranah operator kompetisi, dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru, LIB, atau I-League. Menurut Erick, posisi federasi sebatas memantau jalannya turnamen. Tanya ke operator Liga. Kami dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke Liga dan klub. Dan kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Liga. Yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa kami ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat, kata Erick di Jakarta, Senin 25 Agustus. Nah, jadi Liga harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab. Dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan, bahkan sudah ada komite supporter yang terus coba kerjasama, ia menambahkan. Erick Thohir memberi contoh penanganan potensi gesekan dalam pertandingan Persija Jakarta versus Maluku United. Ia memuji sikap The Jakmania yang proaktif membendung tindakan tercela, salah satunya ketika ada oknum supporter yang melempar sepatu ke pemain tim lawan. Saya apresiasi kemarin dari Persija, melakukan self-control dengan supporternya, saya apresiasi. Saya berharap ya klub-klub di seluruh Indonesia mesti ada tadi kerjasama yang baik dengan supporternya, ucapnya. Liga juga harus punya policy yang benar-benar keras dan sesuai dengan pembicaraan dengan PSSI, kan kita sudah warning, ia melanjutkan. Lebih lanjut, Erick menyatakan FIFA senantiasa memantau dinamika kompetisi di Indonesia. Namun demikian, ia menyampaikan pihaknya tak bisa berperan lebih dalam karena persoalan teknis jadi tanggung jawab penyelenggara. Bahkan dari FIFA sudah warning. Cuma ya itu yang kami bilang, makanya kami keras dan saya akan intervensi Liga, percaya saya, kata dia. Ya kalau saya udah keras, saya keras seperti PSSI mengintervensi Liga ketika VAR Liga 1 dan Liga 2 berhasil, kami juga intervensi perwasitan dan terbukti perwasitan membaik ya, tetapi kalau operasionalnya Liga yang harus bertanggung jawab, tambah Erick.